ternyata baru pertama kali ini dalam sejarah saya sebagai jurnalis melihat ada demonstrasi yang dosennya sama mahasiswanya kompak sama-sama demo. Biasanya yang demo kan hanya mahasiswanya, tapi di dosennya juga ikut gitu. Sejak awal Mas Nadiem itu ditunjuk oleh Mas Menteri. Ya, Mas Menteri ini ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pendidikan. Ini sudah cukup banyak kontroversi yang muncul. Program Merdeka Belajar, kemudian Kampus Merdeka. Mengupas masalah bukan apa adanya, tapi ada apanya. Inilah Lampung Pro Podcast bersama saya, Amiruddin Sormin. Tabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Lampung Pro Podcast dimanapun Anda berada. Kita kembali bergabung dengan channel yang mengupas masalah bukan apa adanya, tapi ada apanya. Bersama saya, pada sore hari ini sudah hadir Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 2B Lampung, Bapak Firmansyah. Assalamualaikum Bang Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga adalah Rektor Institut Informatika Dharma Jaya Bandar Lampung. Tentu saja fokus pembicaraan kita pada hari ini adalah masalah perguruan tinggi, ya Bang Firmansyah. Kita tahu bahwa dalam sebulan lebih terakhir ini dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Provinsi Lampung tengah dilanda prahara. Tengah dilanda huru-hara yang mengguncang nasional dengan ditangkapnya Rektor Universitas Lampung Prof. Karomani karena dugaan suap penerimaan mahasiswa baru. Ini juga menjadi salah satu yang mendorong APTISI wilayah 2 Lampung untuk melakukan protes terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, karena salah satu yang membuka celah peluang untuk korupsi itu adalah penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Begitu mandiri. Ya betul, Pak Rektor ya. Siap. Baik Pak Rektor, tanpa berpanjang-panjang tentu kita ingin mendengarkan langsung dari Pak Rektor. Kita juga kemarin terkaget-kaget tanggal 27 September ternyata baru pertama kali ini dalam sejarah saya sebagai jurnalis melihat ada demonstrasi yang dosennya sama mahasiswanya kompak sama-sama demo. Biasanya yang demo kan hanya mahasiswanya, tapi di dosennya juga ikut gitu. Karena yang di demo di DPRD Provinsi Lampung adalah tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi Pak Rektor, kita ingin tahu lebih jauh sebetulnya apa yang membuat kalangan perguruan tinggi keberatan betul dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini sehingga harus sampai jauh-jauh ke istana juga demo, nggak cukup di DPRD Lampung tapi juga sampai ke Istana Negara. Silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih udah Amir dan pemirsa dari podcast Lampung Pro. Dimanapun Anda berada, tentu yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ini sudah diberikan kesempatan bisa silaturahim, kemudian bisa menyuarakan sebetulnya tentang apa yang menjadi kerisauan insan pendidikan khususnya di perguruan tinggi swasta. Jadi sebetulnya ada banyak sekali problematika yang kita hadapi terkait dengan dunia pendidikan. Sebetulnya pada saat semenjak awal Mas Nadiem itu ditunjuk oleh Mas Menteri. Ya, Mas Menteri ini ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pendidikan. Ini sudah cukup banyak kontroversi yang muncul. Program Merdeka Belajar, kemudian Kampus Merdeka, yang mana mahasiswa diberikan pilihan untuk bisa mengambil mata kuliah. Yang pertama dia bisa magang, kemudian dia bisa juga melakukan yang namanya studi independen yang dilakukan di luar prodinya, yang dilakukan di luar kampusnya, dan bisa dilaksanakan juga di luar negeri. Alhamdulillah sebetulnya dengan programnya Mas Menteri ini kami sudah lakukan itu. Dan kita mengkonversikan, memang pun juga ada beberapa SKS terkait dengan masalah program magang, program berwirausaha. Tapi masih banyak sekali perguruan tinggi yang belum siap, gitu. Yang paling simpel saja, contoh misalnya kita mau melakukan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Yeah. Bicara dengan yang satu daerah dengan kita lah. Orang-orang Dharma Jaya mungkin mereka senang nih.
kalau ada kesempatan untuk bisa belajar di Unila gitu ya. Iya. Tetapi di lain pihak, apakah pun juga bisa berimbang sama? Karena kan pada saat kita mengirim seseorang untuk belajar, maka kita pun juga biasanya meminta mereka mengirimkan pelajarnya untuk belajar tempat kita. Nah ini bisa terjadi bahwa orang-orang Unila nggak mau gitu loh untuk belajar di kampus kita, walaupun sebetulnya kalau berbicara dari sisi akreditasi dan yang lain-lain. Nah ini apalagi kalau kita berbicara dengan perguruan tinggi yang memang sedang berkembang. Tapi oke lah, pada saat ini kita mencoba berpikir positif saja bahwa ini tujuannya agar mahasiswa punya kesempatan belajar, dan pada saat mahasiswa ini lulus, ini punya kemampuan lebih. Dan kita jalankan, walaupun saya masih melihat banyak teman-teman yang cukup terseok-seok dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Nah di saat kita pun juga masih disibukkan dengan program Mas Menteri terkait dengan masalah Merdeka Belajar ini, tiba-tiba kami mendapat kabar bahwasanya ada rancangan undang-undang Sisdiknas yang sudah diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI. Iya. Yang kita terhenyaknya itu, kami ini kan stakeholder, ya kan? Tapi tidak pernah diajak bicara terkait dengan masalah penyusunan undang-undang Sisdiknas ini. Iya. Padahal ini kan betul-betul akan menyentuh gitu loh. Jadi perguruan menyangkut tinggi nasib swasta, kita, tapi iya. kita tidak pernah diajak. Kita tidak pernah diajak Iya. bicara, tidak pernah diajak dialog. Tiba-tiba rancangan itu masuk. Pada saat kita berdialog dengan Komisi 10, Komisi 10 pun juga menyatakan kekagetannya bahwa seharusnya kan sebelum masuk ke Badan Legislasi itu masuknya kan melalui Komisi 10. Mereka katakan bahwa mereka pun juga nggak pernah diajak bicara. Iya. Gitu loh. Jadi seolah-olah Mas Menteri ini pendekar tanpa bayangan. Pendekar tanpa bayangan. Tahu-tahu sudah nendang yang aja gitu. diajak ngobrol cuma tim bayangannya aja gitu kan gitu loh. Nah ini yang membuat kegalauan kita. Apalagi kemudian kita menjumpai banyak versi nih. Iya. Ada versi tanggal sekian, ada versi tanggal sekian. Tetapi ada banyak hal yang sebetulnya menjadi perdebatan kita. Tapi yang menjadi fokus utama adalah kami melihat bahwa ada semacam ini ya, upaya dari pemerintah ini untuk mendegradasikan status daripada guru dan dosen. Undang-undang Sisdiknas ini kan mereka sebetulnya seperti kayak apa ya, omnibus law, undang-undang omnibus yang mini. Kan kita tahu sudah ada undang-undang Cipta Kerja. Iya. Undang-undang Sisdiknas ini akan menghilangkan 3 undang-undang, digabung jadi satu. Undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Sisdiknas Iya. yang tahun 2005, kemudian ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Setelah itu Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini masuk di sini semua. Di situ disebutkan bahwa undang-undang ini akan menggantikan 3 undang-undang itu. Nah ini kan bukan perkara main-main loh istilahnya. Apalagi kalau kita berbicara bahwa landasan ataupun juga pondasi majunya suatu negara ini kan tergantung sangat dengan pendidikan. Iya. Nah, di situ disebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa guru dan dosen ini tidak lagi dianggap sebagai profesi. Akan dihilangkan yang namanya sertifikasi profesi. Kemudian nanti guru dan dosen ini yang mereka adalah PNS akan masuk ke dalam undang-undang ASN, aturan mainnya. Yang bukan PNS, yang di swasta akan masuk kepada undang-undang tenaga kerja. Sehingga yang tadinya Jadi profesi tidak dianggap lebih sebagai dari profesi lagi. sebagai buruh malah ya. Iya, jadi sebagai karyawan dan Iya. sebagai buruh. Sebagai buruh gitu. Nah, ini yang bukan sebagai pendidik lagi yang mulia gitu. padahal profesinya. dalam undang-undang guru dan dosen Iya. itu kan sudah dimuliakan. Dan Iya. kita bisa melihat semenjak tahun 2005. Iya. Dulu-dulu kan orang kalau tanya mau jadi apa? Mau jadi dokter lah, mau jadi insinyur, mau jadi sarjana hukum. Semenjak itu diundangkan, maka kita melihat bahwa sudah mulai switching. Anak-anak kita ini banyak yang ingin jadi guru. Mungkin bisa dicek di Unila. Iya. FKIP itu salah satu Selalu membludak. fakultas yang paling Iya. diminati. Betul, ya. Karena mereka merasa bangga nih, guru ini sudah dihargai. Nah ini kan mau didegradasikan kembali gitu loh oleh oleh Mas Menteri, bahwasanya ini akan kembali tidak lagi diakui sebagai profesi. Nah ini yang betul-betul kita pertentangkan. Kemudian juga ada secara
secara tersirat bahwa nanti pembiayaan pendidikan ini tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab masyarakat. Gitu loh. Walaupun memang ada yang namanya wajib belajar 13 tahun dibuat oleh Mas Menteri. Tapi kita tidak melihat gitu loh bahwa wajib belajar ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Iya, tanggung jawab negara. Sehingga pun gitu juga ya. akhirnya muncul asumsi bahwa ini nanti tidak ada lagi yang namanya pendidikan gratis. Gitu loh. Ini yang menjadi kekhawatiran kita karena banyak sekali klausul-klausul di situ yang nanti disebutkan bahwa akan ada peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang akan mengatur terkait dengan masalah itu. Sehingga betul-betul semuanya akan sentralisasi ke kementerian. Iya, menurut catatan kami Pak Rektor Aptisi menilai undang-undang ini sangat liberal ya. Iya. Seliberal apa sebenarnya di negara liberal undang-undangnya liberal banget nggak sih gitu? Iya. Katakanlah seperti Jepang kan undang-undangnya kita sangat tahu Jepang itu sangat menghargai. Jepang itu kan negara liberal kan, tapi sangat menghargai yang namanya pendidikan gitu ya. Gitu loh. Maksud sebenarnya apakah di negara liberal seliberal ini undang-undangnya gitu? Ya, saya belum pernah melihat gitu ya. Tetapi dari teman-teman yang memang sudah punya banyak pengalaman, profesor-profesor yang ada juga, ini undang-undang yang sangat rentan membuat pendidikan di Indonesia ini menjadi tidak menentu. Sehingga pun juga akhirnya muncul asumsi, wah ini jangan-jangan ada upaya sistematis nih untuk membuat masyarakat kita jadi bodoh gitu loh. Kemudian membebankan ini adalah kepada masyarakat. Nah, tapi sebenarnya inti daripada permasalahan, kami menganggap bahwa Mas Menteri ini orang yang susah untuk dialog. Kan tidak ada salahnya sebetulnya kalau seandainya memang pun juga akan mengajukan rancangan undang-undang. Kami diundang lah, kita kan stakeholder. Kami sudah berkali-kali sebetulnya terkait dengan masalah pendidikan ini, kita sudah coba untuk mengundang Mas Menteri hadir dalam kegiatan-kegiatan kami, dalam kegiatan Munas kami, dalam kegiatan Rakernas kami, dalam kegiatan-kegiatan diskusi gitu loh, dalam dialog, tapi dia tidak pernah hadir. Gitu. Hanya mengirimkan ya batasan dirjen, kadang-kadang sekretaris dirjen ataupun direktur untuk hadir, yang mereka punya keterbatasan kewenangan untuk bisa menjawab apa yang pun juga kita suarakan. Itu sebetulnya. Yeah. Nah, ada hal-hal yang lain yang menjadi perhatian kita yang tadi disebutkan juga, ada beberapa kebijakan yang sebetulnya tidak tepat untuk dikeluarkan pada saat ini. Kami keberatan sekali dengan adanya munculnya LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Apalagi Lembaga Akreditasi Mandiri ini biayanya dibebankan kepada perguruan tinggi. Saya dengar 50 juta sampai 100 juta per prodi ya. Per prodi. Iya. Gitu loh. Bayangkan itu nariknya pasti ke orang tua lagi nanti itu. Nah, iya, gitu loh. Bayangkan gitu loh. Kampus-kampus ini kan tidak semuanya punya kemampuan. Iya. Ada beberapa kampus yang mahasiswanya hanya 100, 200 mahasiswa. Satu prodi itu paling mungkin mahasiswa hanya 30 sampai 50 orang. Dia harus bayar 50 juta. Dari mana uangnya? Gitu loh. Pasti dibebankan ke masyarakat lagi kan. Padahal selama ini kan dibiayai oleh pemerintah. Iya. Kalau seandainya memang pemerintah menganggap bahwa biaya akreditasi ini pun juga menjadi beban pemerintah, harusnya dicari solusi, dicari jalan bahwa bagaimana agar beban biaya ini tidak besar. Kami sudah sampaikan contoh nih, kalau kita berbicara ada pemeringkatan yang dilakukan oleh pemeringkatan dunia, Webometrik, QS ataupun apa-apa, mereka tuh menarik data ditarik, kemudian pun juga mereka olah sedemikian rupa sehingga muncullah nilai akreditasi kita, pemeringkatan kita. Nah, kenapa tidak itu dilakukan? Atau yang kita usulkan juga bahwa kalau memang pemerintah menginginkan ini akan berbayar, maka jadikan yang prodi ini menjadi pilihan. Yang wajib diakreditasi itu adalah perguruan tingginya. Gitu loh. Sehingga pun biaya menjadi minim. Itu yang kita katakan bahwa kenapa ini tidak tepat. Saat ini kita masih dalam kondisi dampak pandemi ini masih luar biasa. Ya. Mahasiswa kurang, kemudian pun juga jumlah mahasiswa baru pun juga banyak berkurang. Banyak mahasiswa kita yang pun akhirnya mereka tidak bisa meneruskan perkuliahannya. Rata-rata setiap kampus itu terjadi penurunan jumlah mahasiswa sampai 25-30%. Luar biasa.
dikasih beban lagi. Iya. Kok nggak peka gitu loh maksudnya pemerintah gitu loh. Walaupun memang betul bahwa LAM ini adalah produk undang-undang Sisdiknas yang lama, tetapi kita berharap bahwa seharusnya pemerintah masih tetap melakukan pembiayaan itu, dan itu masih bisa dilakukan, masih boleh dilakukan oleh pemerintah gitu. Itu yang kedua. Kalau saya melihat berbagai keberatan yang disampaikan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (ATSI) ya, kelihatannya kalaupun ini diundangkan sangat rentan untuk di judicial review ya, karena sangat bertentangan kita lihat semangatnya dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Itu jadi kenapa kawan-kawan nggak menunggu aja di judicial review gitu? Ya, kita sih sebetulnya berharap nggak perlu sampai sejauh itu. Iya. Kenapa? Toh pada saat kita menyusun satu produk hukum, kan ada yang namanya dengar pendapat, atau kita meminta saran dan masukan dari stakeholder, uji publik lah gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kan tidak perlu capek-capek lagi judicial review kita. Maka pada saat kita kemarin melakukan aksi, baik itu ke kementerian, kemudian juga ke presiden, setelah itu teman-teman di daerah juga melakukan aksi ke DPRD setempat, kita cuma bilang bahwa tolong libatkan kita dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, karena ini kan akan berdampak langsung kepada kita gitu loh, sebagai pelaku-pelaku dari pendidikan. Yang kemarin kita pun juga sempat suarakan adalah ada keberatan kami terkait dengan masalah jalur mandiri. Apalagi sudah terjadi nih kan ada kemarin kasus ya. Ada kasus jalur mandiri ini rentan dengan penyimpangan, dan yang kita sampaikan juga bahwa tidak ada limitasi. Bayangin ini, saya nyontohnya nggak usah jauh-jauh. Unila, Universitas Lampung. Tahun lalu jumlah penerimaan mahasiswa baru mereka itu hanya 6.000 mahasiswa. Tahun ini mereka hampir terima 10.000 mahasiswa baru. Artinya ada penambahan 4.000 Ada penambahan dari jalur 4 mandiri. Ya, tidak hanya mandiri, baik jalur istilahnya undangan, kemudian jalur tertulis dan jalur mandiri. Saya belum dengar gitu loh selama 1 tahun terakhir ada penambahan sarana yang luar biasa, termasuk penambahan dosen yang besar. Kan semuanya kan harusnya kan ada equal gitu loh. Pada saat kita nambah ada mahasiswa rasionya. baru, ada rasionya, prasarana cukup, labnya cukup, kemudian pun juga dosennya cukup. Nah, tiba-tiba terjadi penambahan. Nah, di mana fungsi kontrol daripada pemerintah? Dan ini tidak hanya terjadi di Unila, terjadi juga di hampir semua perguruan tinggi. Yang pada akhirnya dampaknya, dengan adanya jumlah penerimaan mahasiswa baru yang besar, kita bisa lihat rata-rata bahwa kualitas daripada perguruan tinggi negeri ini nggak meningkat. Gak usah jauh-jauh nih, udah Amir. Kita bisa lihat bahwa bagaimana pemeringkatan perguruan tinggi negeri di Asia ataupun di dunia. Hanya 2 perguruan tinggi Indonesia ASEAN ini aja lah dulu. yang bisa masuk 500 besar dunia. Iya. Itu pun juga di angka 300-400an. Iya, UI dan UGM ya. Iya, di Asia saja kita kalah jauh dari Malaysia, dari Singapura, bahkan kalah dari Vietnam dan Thailand. Betul. Bayangin coba. Di ASEAN saja kita kalah gitu. Karena apa? Hanya sibuk untuk nambahin jumlah mahasiswa banyak-banyak. Gitu loh. Ya, dengan menambah jumlah mahasiswa begitu besar, bisa dipastikan bahwa kualitas pun tidak akan terjaga. Sehingga kita tidak bisa compete gitu loh. Dan yang dirasakan betul oleh PTS gitu, kita ya kehilangan mahasiswa. Karena walau bagaimanapun juga ya masyarakat pasti akan memilih PTN sebagai pilihan utamanya gitu. Sehingga tidak terjadi yang namanya simbiosis mutualisme antara PTN dan PTS. Kita dorong silahkan kalau misalnya PTN pun juga mau diberikan dana yang besar, mereka lakukan riset, peningkatan kualitas, tapi mereka fokus di situ gitu loh. Jangan pun juga masih nyari-nyari yang D3 lah masih diterima, yang S1 juga diterima banyak. Kenapa tidak fokus ke S2 dan S3? Iya. Fokus untuk pun juga riset. Iya. Gitu. Pak Rektor, informasi yang kami dapat, Badan Legislatif DPR ini sudah menghapus agenda RUU menunda. Jadi tidak lagi masuk agenda pembahasan. Iya. Apa harapan APTISI terhadap penundaan ini? Ya, tentu kita berharap bahwa dengan penundaan ini kementerian pergunakan waktu ini untuk dialog sama kita.
Bayangkan pada saat kami aksi, kita datang ke kementerian, kita cuma diterima sama direktur kelembagaan, eselon 2 coba. Eselon 2. Padahal yang datang guru besar itu. Guru besar, kemudian, dan ini baru terjadi mungkin kayaknya di dunia, yang kata udah Amir tadi, yang biasanya mahasiswa turun, ini dosen dan pimpinan perguruan tinggi turun bersama mahasiswa, karena semua merasakan keresahan yang sama, gitu loh. Dan kita sampaikan pada saat kami demo di istana, jumpa dengan Deputi 2 KSP, kita bilang masalah utama itu adalah susahnya Mas Menteri ini untuk dialog dengan kita. Kita cuma minta difasilitasi, ayo ketemu, ayo kita dialog. Karena ini persoalan besar, ini persoalan bangsa yang nggak bisa diselesaikan pun juga hanya dengan Mas Menteri sendirian atau dengan tim bayangannya. Iya. Itu pun juga sebenarnya jadi pembahasan kita. Kementerian itu kan sudah punya struktur yang baik, sudah ada direktur jenderal, ada tupoksi yang jelas. Ini kan nunjukin bahwa seolah-olah Mas Menteri ini nggak percaya dengan timnya yang ada di kementerian. Kalau begitu sudah bubarin aja, gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi concern dan harapan kita bahwa ayolah dialog, gitu loh. Anda kan pejabat publik, kenapa sih kok nggak mau dialog dengan kita? Kita kan nggak pernah meminta yang apa, kita punya concern yang sama. Adanya perguruan tinggi swasta ini kan karena untuk membantu pemerintah, gitu loh. Kalau tidak ada PTS ini, ya begitu banyak orang-orang yang ingin masuk perguruan tinggi tidak akan terserap. Nah, kalau memang seperti itu, ayo kita diajak bicara, gitu. Kita nggak meminta banyak kok, kita hanya berharap bahwa apa yang menjadi concern kita, kekhawatiran kita, ini bisa didengarkan oleh pemerintah. Masalahnya di situ, ada komunikasi yang tersumbat antara Mas Menteri dengan stakeholder. Dan guru-guru pun juga mengatakan mereka merasakan hal yang sama. PGRI juga mengatakan hal yang sama. Yang lain-lain pun juga merasakan hal yang sama. Nah, ini yang kita bilang bahwa perlu ada perubahan mindset ini loh dari Mas Menteri. Kita akui dia punya kelebihan, tapi pun juga dia harus akui dong bahwa dia pun juga punya kekurangan yang perlu juga mungkin kontribusi ataupun masukan-masukan dari kita semua. Itu. Oke, Pak Rektor, dari berbagai keberatan unjuk rasa yang disampaikan hampir merata di seluruh Indonesia, apakah sejauh ini sudah ada respon dari kepala negara, khususnya Presiden? Ya, jadi kemarin itu Pak Muldoko sempat kontak dengan ketua umum kita Pak Prof Budi dan ketua pembina kita yaitu Pak Dr. Marzuki Ali. Mereka minta waktu untuk ketemu. Insya Allah katanya dijadwalkan jumpa dengan Pak Muldoko pekan-pekan ini. Kepala Staf Kepresidenan yang supaya dia pun juga punya inputan yang betul-betul komplit untuk bisa disampaikan kepada Presiden. Dan pada saat kita jumpa juga dengan Deputi 2 Pak Abednego Tarigan itu, ya kita cuma menyampaikan bahwa tolong sampaikan kepada Pak Presiden kami punya kendala komunikasi dengan Mas Menteri. Dan kami adalah punya jiwa yang sama, ingin mencerdaskan bangsa, ingin mensukseskan programnya Pak Presiden. Tapi kalau dengan cara seperti ini tidak akan muncul yang namanya kesatuan pandangan, kesatuan langkah. Dan bahkan kami sampaikan saat itu, kalau sampai nanti pada waktu yang ditetapkan, kemudian Mas Menteri ini masih tidak mau membuka dialog dengan kita, maka kita akan turun dengan jumlah yang jauh lebih besar. Kemarin itu kita masih nahan-nahan tuh. Gitu. Katanya mau mengerahkan 50.000 massa. Iya, kalau perlu. Kalau kemarin kan kita masih nahan-nahan. Jumlah mahasiswa kita batasi untuk ikut demo. Kita sampaikan pada saat ini kalau perlu nanti kita jadikan program Merdeka Belajarnya Mas Menteri ini untuk apa? Untuk aksi. Seminggu kita liburin, silahkan ada turun ke jalan. Bayangkan kalau sampai itu terjadi. Hanya karena tidak mau dialog. Gitu loh. Kan kita juga tidak menginginkan itu, gitu. Ini kenapa sampai terjadi aksi demo karena sudah tertutup yang namanya jalan dialog. Nah, ini yang yang kita sampaikan ya, harapan kami tentunya kita berharap tidak sampai harus terjadi seperti itu. Intinya kan hanya tinggal duduk satu meja, ayo kita diskusi apa permasalahan bangsa, apa permasalahan pendidikan, ayo kita cari jalan keluarnya sama-sama. Gitu. Oke, Pak Rektor.
Kalau melihat reaksi yang begitu negatif yang banyak muncul, sebenarnya konstruksi apa yang sedang dibangun oleh Mas Menteri ini untuk pendidikan? Kami juga nggak ngerti gitu loh. Tapi tadi indikasi ke arah liberalisasi pendidikan itu terlihat di sana. Iya. Kemudian akan terjadi yang namanya sentralisasi pendidikan juga. Bahwa nanti segala aturan itu betul-betul akan diatur oleh pemerintah, tetapi aturan yang akan memberatkan insan-insan pendidikan. Dan saya hanya melihatnya ya wajar kalau terjadi ke arah sana. Karena kan memang latar belakang Mas Menteri ini kan sepertinya setahu saya nggak pernah mengenyam pendidikan di Indonesia, betul nggak? Iya. Gitu loh. Sekolahnya di luar negeri terus. Kemudian kuliahnya pun juga di luar negeri gitu. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita adopsi dari luar, tetapi kita juga tidak bisa meniadakan ataupun juga menghilangkan yang namanya kearifan lokal. Itu. Lalu dengan penundaan pembahasan rancangan undang-undang ini oleh Badan Legislatif DPR, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan? Kalau dengan DPR terus terang kita sudah sama sebetulnya. Maka kenapa pada saat kemarin kita tidak melakukan aksi ke DPR RI? Karena mindset kita sudah sama dengan teman-teman di DPR. Iya. Hanya kekhawatiran kita gitu loh. Kalau sampai terjadi misalnya karena kita ambil contoh saja, walaupun ini sudah tidak masuk lagi dalam rancangan prioritas, tapi ingat nggak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin? Iya. Itu kan juga tidak masuk dalam rancangan undang-undang yang prioritas untuk dibahas. Tiba-tiba muncul gitu loh malam istilah. diciptakan gitu. Nah, ya, maka kita tetap akan pantau dan kawal. Ya, gitu loh. Iya. Dan tadi kalau sampai terjadi bahwa apa yang menjadi aspirasi kita ini tidak didengarkan oleh pemerintah, ya mau tidak mau. Ini orang-orang tua ini, guru-guru, dosen-dosen ini terpaksa harus turun kembali ke jalan. Iya. Gitu loh, untuk menyuarakan. Dan saya berharap bahwa di Republik kita ini kan kita masih mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat gitu loh. Iya. Jadi nggak perlu lagi lah kita pun juga harus show of force, menunjukkan kekuatan. Karena kalau mau dihitung jumlah PTS di Indonesia ini kan ada kurang lebih 3.800 perguruan tinggi swasta dari ujung barat sampai ke ujung timur. Lebih banyak PTS-nya daripada PTN-nya. Betul, kan, dan gitu jumlah ya. mahasiswa kita totalnya itu kurang lebih di atas 10 juta orang. Kalau seandainya itu akhirnya pun juga tumpah ke jalan, ya saya khawatir bahwa nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau memang itu pun juga harus kita lakukan, maka mau tidak mau resiko itu mesti kita terima gitu. Tapi saya berharap bahwa dengan nanti Pak Muldoko ketemu dengan kita, kemudian disampaikan kegelisahan kita kepada Pak Presiden, kami nggak perlu sampai turun ke jalan. Tapi kita terus terang punya batas waktu juga gitu loh. Dan kami selama ini pun juga selalu dikatakan oleh Pak Ketum, ya kita tunggu saja niatan baik dari KSP, kita jumpa, kemudian nanti bagaimana respon dengan Pak Presiden, dan kita berharap bahwa dalam jangka waktu tidak terlalu lama, kalaupun kita tidak bisa jumpa dengan Presiden, kita masih bisa jumpa dengan Mas Menteri. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Rektor. Undang-undang Sisdiknas seperti apa sebetulnya yang ideal menurut teman-teman di APTISI? Ya, yang pertama tentu karena yang namanya pendidikan ini adalah kewajiban daripada pemerintah. Tentu kita berharap bahwa secara konsisten pemerintah menjalankan apa yang diamanahkan. 20% dana pendidikan betul-betul pun juga dilaksanakan. Setelah itu kalau perlu, kenapa tidak porsinya ditambah? Gitu loh. Yang selama ini 20% ditingkatkan jadi 25%. Kemudian adanya bentuk apresiasi gitu loh kepada para pelaku-pelaku pendidikan. Contoh misalnya para guru dan dosen. Artinya janganlah mereka justru malah didegradasi statusnya, tapi tingkatkan, berikan penghargaan lebih. Karena mereka inilah sebetulnya kan sebagai ujung tombak dari mencerdaskan anak-anak bangsa. Apalagi saat ini kita sudah sama-sama lihat tren bahwa pekerjaan jadi guru dan dosen ini sudah menjadi minat utama dari anak-anak muda kita. Kemudian yang pasti juga bagaimana peran serta dari
pihak-pihak swasta yang ikut membantu pemerintah, ini pun juga diakui gitu loh. Kita nggak minta banyak. Artinya kita berharap bahwa ada perlakuan yang equal sebetulnya antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Kemudian juga banyak hal-hal yang lain. Ini yang sebetulnya kemarin menjadi menjadi pembicaraan kita, dan itu disampaikan oleh teman-teman di Komisi 10. Sudah berkali-kali teman-teman Komisi 10 itu meminta roadmap pendidikan kepada kementerian. Itu belum pernah dikasih. Seharusnya kan kita harus punya roadmap dulu nih. Ada peta jalan tentang bagaimana pendidikan ke depan, apa goals-nya, apa KPI-nya. Dari situ nanti kita bisa munculkan aturan-aturan yang akan kita atur dalam Undang-Undang Sisdiknas, peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Itu dulu harusnya yang dilakukan, gitu loh. Nah, roadmap-nya aja belum ada sekarang. Kok tiba-tiba sudah mengeluarkan Undang-Undang Sisdiknas yang akan menggabungkan 3 undang-undang pendidikan, gitu. Nah, untuk bisa mewujudkan sesuatu itu ya libatkan semua. Stakeholder itu diajak bicara, diajak diskusi, sehingga Mas Menteri ini tahu nih, oh kondisi di lapangan seperti ini. Kalaupun juga goalsnya seperti ini, apakah nanti pun juga harus ada tahapan-tahapan yang jelas yang bisa dilakukan. Gitu, itu. Dan kemarin nih ya pada saat kita dialog, mereka bilang kami ini memang kesulitan juga. Pada saat diajak bicara, Mas Menteri ini pun juga terkadang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dan banyak sekali hal-hal yang diminta oleh teman-teman Komisi 10 DPR RI itu pun juga yang tidak bisa dipenuhi oleh Mas Menteri. Ya, ada gap saat ini terus terang saja yang kita lihat. Dan kita berharap bahwa Pak Jokowi sudah di akhir-akhir masa jabatannya ini bisa membantu agar gap yang terjadi antara kementerian dengan stakeholder pendidikan ini bisa diminimalisir ataupun kalau perlu bisa disatukan. Baik, Pak Rektor. Itu. Sobat Lampung Pro Pod Cafe, kita sudah mendengar paparan yang begitu rinci, begitu lugas dari Ketua Aptisi 2B Lampung, Pak Firmansyah. Tentu kita berharap bahwa pendidikan yang menciptakan karakter bangsa, dan dari karakter bangsa inilah sebuah negara akan maju. Tidak ada negara yang maju tanpa maju dulu pendidikannya. Kita berharap apa yang kita dialogkan ini menjadi perhatian kita bersama, bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk memajukan bangsa ini. Jadi begitu ya Pak Rektor ya. Betul sekali, udah. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan dialog lagi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri podcast ini, dan terima kasih untuk Pak Rektor. Sama-sama, terima kasih banyak. Ketua Aptisi 2B Lampung. Ya. Terima kasih banyak.